Assalamualaikum anak-anakku, jumpa lagi di mata pelajaran matematika. Oke anak-anak, sebelum memulai pelajaran, silahkan berdoa terlebih dahulu. Ibu pandu ya, berdoa dimulai. Selesai. Oke anak-anak, silahkan persiapkan buku tulis dan peralatan tulisnya. Materi yang selanjutnya adalah bentuk akar dan notasi ilmiah ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menyelesaikan permasalahan nyata yang berhubungan dengan perpangkatan dan bentuk akar. Yang kedua, siswa dapat menggunakan notasi ilmiah atau bentuk baku untuk menuliskan bilangan yang sangat besar dan sangat kecil. Kita masuk yang pertama, yaitu bentuk akar. Yang A, menyederhanakan perkalian bentuk akar. Contoh yang pertama akan saya bahas adalah B akar A ditambah C akar A, maka jadi B ditambah C akar A. Nah, B sama C taruh sini. Ya, akar A taruh belakangnya kayak gitu. Lalu contohnya adalah 5 akar 3 ditambah 2 akar 3 sama dengan 5 ditambah 2 akar 3 sama dengan 7 akar 3. Dari mana? 5-nya ditambah 2, ya. 7, akar 3-nya ngikut, kayak gitu. Contoh selanjutnya adalah 2 akar 3 ditambah akar 3 sama dengan 2 ditambah 1. Kenapa muncul angka 1 di sini? Karena kalau di depan akar tidak ada angkanya, sebenarnya ada angka 1. Tetapi angka 1 itu tidak ditulis, ya. Jadi di sini sebenarnya ada angka 1, melainkan tidak ditulis angka 1-nya. Jadi 2 ditambah 1 jadi 3, akar 3-nya ngikut. Hasilnya adalah 3 akar 3. Contoh selanjutnya, 3 akar 3 ditambah 5 akar 2. Nah, tidak bisa dikerjakan karena apa? Di dalam akar berbeda angkanya. Di sini akarnya 3, sedangkan yang satunya akar 2. Maka tidak bisa dikerjakan karena akar berbeda. Oke anak-anak, bisa lanjut ke contoh selanjutnya ya. Contoh 2. B akar A dikurangi C akar A sama dengan B min C akar A. Jadi yang di depan akar sama yang di depan akar ya, yang di dalam akar ngikut aja, kayak gitu. Lanjut ke contoh selanjutnya. 5 akar 3 dikurangin 2 akar 3 sama dengan 5 sama 2-nya kita kurangin jadi 3, akar 3-nya ngikut ya, seperti biasa di belakangnya. Lalu contoh yang ketiga adalah 3 akar 3 dikurangin akar 3. Sama seperti contoh yang pertama, di depan akar ini tidak ada angkanya, berarti dia ada angka 1 di sini ya. Jadi 3 dikurangin 1, ketemu 2, akar 3-nya ngikut. Contoh selanjutnya adalah 5 akar 3 dikurangin 3 akar 2. Sama seperti contoh yang tadi tidak bisa dikerjakan. Kenapa? Karena di dalam akar ini berbeda, yang satu akar 3, yang satu akar 2. Seperti itu anak-anak. Bisa kalian pahami ya? Kita lanjut ke contoh berikutnya. Lanjut ke contoh 3. Akar AB sama dengan akar A kali B, jadi bisa dipecah satu-satu ya. Akar A dikali akar B, kayak gitu. Ini sifatnya. Nah, akar 8 itu sama dengan akar 2 dikali 4. Nah, jadinya akar 2 dikali akar 4.
Contoh selanjutnya adalah sifat yang keempat ya, akar dari A per B sama dengan bisa dipecah satu-satu seperti yang tadi, yaitu akar A per akar B. Nah, contoh yang sudah dikasih angka yaitu akar dari 3 per 5. Maka akar 3 dibagi akar 5. Sampai di sini sifat-sifatnya, semoga bisa kalian pahami ya anak-anak. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Yaitu contoh lain adalah kita harus mengenal dulu bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat itu antara lain ada 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Ini dari mana? Nah, ini dari sini nih, ya. Jadi, 1 kuadrat itu kan sama dengan 1. 2 kuadrat sama dengan 4, dan seterusnya. Nah, yang dinamakan bilangan berpangkat ini ininya. Ya, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. Ini yang dinamakan bilangan berpangkat. Nah, ketika kita balik ya, kalau misal akar 1 berarti dia 1, akar 4 berarti dia 2, akar 9 berarti dia 3. Dan seterusnya sampai akar 100 berarti 10. Masih banyak lagi ya contoh-contohnya. Nah, sekarang kita lihat contoh di bawah ini, Ca. Ya, Bu Ana akan menjelaskan akar 8, kenapa bisa ketemu 2 akar 2. Nah, akar 8 itu kita kasih akar di sininya ya. Nah, kenapa bisa muncul 4 kali 2? Karena pakai yang tadi, salah satu harus ada bilangan berpangkatnya. Jadi, bilangan berpangkat kali berapa sih yang hasilnya itu 8? Maka, hanya bilangan berpangkat 4 yang bisa ya. Jadi, 4 dikali 2. Maka kan sama dengan 8. Nah, sama dengan kenapa di sini bisa ketemu 2 akar 2. Nah, kenapa didapat angka 2? Karena akar 4 itu sama dengan 2. Jadi, yang kita keluarkan adalah bilangan berpangkatnya. Antara 2 ini, bilangan berpangkatnya berapa? Ya, 4 ini. Akar 4 berapa tadi? 2. Makanya kita tulis 2. Jadi, 2 akar 2. Kayak gitu. Contoh selanjutnya, akar dari 0,25. Nah, 0,25 ini kita jabarkan ya. Jadi 25 per 100. Akar 25 itu kan 5. Nah, akar 100 itu kan 10. Jadi 5 dibagi 10 sama dengan 0,5. Next ya, contoh selanjutnya. Yaitu 2 akar 108. 2 yang di depan akar, kita tulis dulu di sini 2 yang di depan akar. Nah, kita yang jabarkan adalah 108-nya. Kita jabarkan jadi berapa bilangan berpangkatnya? 36. Jadi, 36 dikali 3 itu sama dengan 108. Antara 2 ini, manakah yang bilangan berpangkat? Yang bilangan berpangkat adalah 36. Kita keluarkan di sini jadi 6. Akar sisanya kan 3, taruh di sini 3. Jadi, 2 kali 6 sama dengan 12 akar 3. Seperti itu ya. Semoga bisa kalian pahami. Lanjut ke contoh berikutnya. Yaitu akar 12 ditambah akar 27. Masih sama, kita jabarkan akar 12. Kita cari dulu nih bilangan berpangkatnya berapa. Nah, di sini nih, bilangan berpangkatnya ada 4 dikali 3 kan 12 toh. Jadi, akar 4 yang bisa kita keluarin jadi 2. Kalau 27 jadi 9 kali 3, akar 9 kita keluarkan jadi 3. Maka 2 tambah 3 sama dengan 5, akar 3-nya ngikut di belakangnya. Sampai sini. Ya, kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke anak-anak, kita lanjut ke contoh berikutnya ya, yaitu 5 akar 8 ditambah akar 18 dikurangin akar 32. 5 yang di depan akar kita taruh sini 5. Nah, akar 8 kita jabarkan berapa? 4 kali 2.
Nah, akar 4 kita keluarkan di sini jadi 2 ya. 5 yang di depan akar kita taruh sini 5. 5 dikali 2 berarti ketemu di sini 10. Kayak gitu. Lanjut ya. Kita lanjut ke akar 18. Nah, akar 18 ini kita jabarkan 9 kali 2, 9 akar 9. Jadi 3, akar 2-nya ngikut belakangnya. Akar 32 kita jabarkan jadi 16 kali 2. Ya. 16 itu jadinya 4, akar 2-nya taruh sini. Jadi 10 ditambah 3 kurangi 4 akar 3, ketemu hasilnya adalah 9 akar 3. Seperti itu ya anak-anak, semoga bisa dipahami dengan baik. Kita lanjut ke slide berikutnya. Notasi ilmiah ya. Yang akan saya bahas adalah penulisan notasi ilmiah. Yang pertama adalah notasi ilmiah atau bentuk baku dari suatu bilangan positif dituliskan dalam bentuk berikut ini ya. Jadi A dikali 10 pangkat N dengan 1 kurang dari A kurang dari 10 dan N itu adalah bilangan bulat. Kita langsung masuk ke contoh notasi ilmiah untuk 2300 adalah, nah caranya kayak tadi ya, angka pertama ini kan angka selain 0 itu kan 2 sama 3. Kita tulis di sini karena notasi ilmiah itu kan setelah angka pertama kita kasih koma, maka jadi 2,3. Nah, kenapa bisa dikali 1000? Karena 2,3 ini dikali berapa sih biar jadinya 2300? Maka kalinya 1000. Nah, 1000 itu pangkatnya kan 0-nya ada 3. Makanya pangkatnya jadi 3. Jadi 2,3 kali 10 pangkat 3. Bentuk bakunya atau bentuk notasi ilmiahnya dari 2300. Oke anak-anak, sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Catatan dulu, ketika bilangan lebih atau sama dengan 10, gunakan pangkat positif. Ketika kamu memindahkan titik desimal ke kiri. Jadi contohnya 8.500.000. Angka selain 0 itu kan 8 sama 5. Kita tulis dulu. Terus setelah angka pertama kita kasih koma. Maka jadinya 8,5. Dikali berapa sih biar jadi 8.500.000? Kalinya adalah 1 juta. Karena 1 juta itu nolnya ada 6, makanya di sini pangkatnya 6. Karena dari titik ya. Titik kan komanya kan di sini. Setelah angka pertama. Makanya dikali 1 juta. Makanya pangkatnya positif. Lanjut, catatan yang kedua, bilangan antara 0 dan 1. Gunakan pangkat negatif ketika kamu memindahkan titik desimal ke kanan. Nah, di sini kan 0, depannya ada 0,00005 kali 85. Bedanya sama atas ya. Ketika depannya ada 0, nah, maka di sininya bukan dikali, melainkan dibagi. Jadi dibagi 1 juta, maka jadinya 1 juta itu nolnya ada 6. Kita buat pangkat, ini kan kalau pembagian kan di bawah ya. Nah, kita jadikan di atas, makanya di sini jadi kali, terus pangkatnya jadi negatif. Masih ingat kan? Pakai sifat A pangkat min N, jadinya 1 per A pangkat N. Nah, ini kenapa bisa jadi kali 10 pangkat N. Gitu anak-anak. Kita lanjut ya. Masih di notasi ilmiah, yaitu yang kedua atau yang B. Mengubah notasi ilmiah ke bentuk biasa. Nyatakan bentuk ilmiah berikut menjadi bentuk biasa. Yang pertama adalah 2,16 dikali 10 pangkat 5. Nah, 10 pangkat 5 itu kan jadinya 100.000 ya. Dapatkan hasil dari perpangkatan 5 dengan basis 10. Tetap, kalau notasi ilmiah itu basisnya selalu 10 ya di belakangnya ini. Nah, jadinya berapa?
216.000. Lakukan operasi perkalian dengan memindahkan tanda desimal sebanyak 5 tempat ke kanan. Jadi, ini kan nolnya 5 ya. Dari koma ini, kita geser 5 tempat. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, nolnya nambah 3. Kayak gitu. Gimana anak-anak? Masih semangat ya untuk kita lanjutkan? Contoh yang kedua adalah 0,16 dikali 10 pangkat negatif 3. Seperti tadi ya, kita taruh buat basis 10. Karena pangkat 3, negatif 3, maka sininya dibagi ya. 3 itu kan nolnya ada 3, maka jadi 1000. Jadinya 0,003 kali 16. Lakukan perkalian dengan memindahkan tanda desimal sebanyak 3 tempat ke kiri. Jadi kan nolnya tadi di sini ya. Berarti 3 tempat nih. 1, 2, 3. Berhenti, kita kasih koma, depannya kita tambahin 0. Itu ya. Kita lanjut. Masih di notasi ilmiah, yang C yaitu menulis notasi ilmiah dari suatu bilangan. Nyatakan dalam bentuk notasi ilmiah. Nah, ini kan belum notasi ilmiah nih. Karena notasi ilmiah itu setelah angka pertama kita kasih koma. Nah, berarti jadi 1,55. Kenapa bisa muncul angka 100 di sini? Karena kita lihat, kan biar komanya di sini, ya toh, berarti kan 1, 2. Kalau nolnya 2, maka jadi 100. 10 pangkatannya, tulis lagi di belakangnya. Jadi 10 pangkat 6. Nah, 100 ini kita ubah per pangkatan. Karena nolnya 2, maka jadinya pangkat 2. Lalu kita pakai sifat antara 2 sama 6 ini, ya. Sifatnya diapain? Ditambah, karena basisnya udah sama-sama 10 nilainya. Jadi 1,55 dikali 10 pangkat 8. Dari mana 8? 2 ditambah 6. Jadinya 8. Nah, kita next ke contoh berikutnya. Sama ya, ini juga belum dalam bentuk notasi ilmiah. Kita buat ke dalam bentuk notasi ilmiah. Setelah angka pertama, kita kasih koma. Berarti kan di sini. 4 koma. Tadinya kan komanya di sini. Nah, dibuat biar komanya di sini. Kenapa muncul 10? Karena dari koma di sini berpindah ke sini berapa kali? 1 kali ya, ini ya. Makanya jadi 10. 10 doang itu sebenarnya ada pangkat 1. Seperti biasa ya, pangkat kalau nggak ditulis sebenarnya ada angka 1. Masih sama kayak yang tadi, sudah sama, basisnya sama-sama 10. Nah, tinggal kita tambahkan pangkat yang di atasnya. Jadi 1 ditambah negatif 3. Makanya ketemu negatif 2. Oke anak-anak, kita lanjut ke contoh berikutnya ya. Nah, sekarang adalah 2.300.000. Lebih mudah ya daripada contoh yang tadi 2 di atas. Angka selain 0, berarti 2 sama 3. Kita taruh di sini. 2 sama 3. Terus angka pertama kita kasih koma, taruhlah koma di sini setelah angka pertama. Nah, biar di sini kita gesernya nolnya berapa kali kita butuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya jadi 1 juta. Kayak gitu. Nah, kenapa di sini muncul 6? Karena 1 juta itu nolnya ada 6, makanya pangkat 6. Jadinya 2,3 kali 10 pangkat 6. Lanjut, ada 0,0000. Ini nolnya 4 kali ya. 695. Angka selain 0 itu adalah 6, 9 sama 5. Karena bentuk notasi ilmiah itu setelah angka pertama kasih koma, berarti kan di sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Makanya dibaginya nolnya ada 5 nih, 100.000. Kayak gitu. Lanjut, karena nolnya ada 5, maka pangkat 5. Ya, kayak yang tadi ya, pembagian pangkat
biar pangkatnya jadi keatasin, maka kita jadikan perkalian 10 pangkat negatif 5. Jadinya perkalian 10 pangkat negatif 5. Gitu ya. Semoga bisa dipahami, diulang-ulang lagi videonya anak-anak. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ditulis di buku catatan kalian. Hari ini tidak ada tugas dari saya. Silahkan bisa memahami video pembelajaran ini saja ya. Oke semuanya, selamat belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.